Suara radio tua itu tiba-tiba memenuhi ruang tamu yang gelap. Padahal aku tahu persis, radio itu sudah rusak bertahun-tahun. Lampu indikatornya menyala redup. Lalu terdengar suara seorang pria yang membuat seluruh tubuhku membeku. "Rania, jangan biarkan rumah itu dijual." Tanganku langsung gemetar. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Suara itu sangat mirip suara suamiku, Dimas. Padahal baru 4 hari yang lalu semua orang mengatakan ia hilang di laut. Aku mundur beberapa langkah sambil memandangi radio tua itu dengan napas memburu. Belum sempat aku mengucapkan sepatah kata pun, suara itu kembali terdengar. "Percaya radio jangan." Lalu, krek, suara itu menghilang. Radio kembali mati. Ruangan kembali sunyi. Aku berdiri mematung. Kalau Dimas benar-benar sudah tiada, lalu siapa yang baru saja memanggil namaku? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Dan tuliskan juga di kolom komentar, kalian menonton dari daerah mana? Sekarang, mari kita kembali ke awal semua kejadian ini. 4 hari sebelumnya. Namaku Rania. Aku tidak pernah membayangkan hidupku berubah secepat ini. 4 hari lalu, petugas dari perusahaan logistik tempat suamiku bekerja datang membawa kabar yang menghancurkan hidup kami. Kapal yang ditumpangi Dimas dihantam badai besar saat berlayar. Sebagian awak berhasil diselamatkan. Sebagian lainnya masih dinyatakan hilang. Nama Dimas ada dalam daftar itu. Mereka tidak mengatakan suamiku meninggal. Mereka hanya berkata peluang untuk menemukannya dalam keadaan selamat sangat kecil. Sejak hari itu, rumah kami tak pernah benar-benar tenang. Luna, putri kami yang baru berusia 8 tahun, terus bertanya kapan ayahnya pulang. Setiap kali mendengar suara kendaraan berhenti di depan rumah, ia selalu berlari ke jendela dengan harapan melihat Dimas turun sambil tersenyum. Namun harapan itu selalu berakhir dengan kekecewaan. Pagi itu, saat aku sedang menyiapkan sarapan seadanya untuk Luna, sebuah mobil berhenti di depan rumah tua peninggalan orang tua Dimas. Aku mengenali mobil itu. Bu Marni, Bibi Dimas. Di sampingnya duduk Arga, sepupu Dimas. Mereka turun bersama 2 pria berpakaian rapi yang membawa map tebal. Aku langsung merasa tidak enak. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Bu." Bu Marni tidak tersenyum seperti biasanya. Tatapannya dingin. "Ada yang harus segera kita selesaikan." Aku mempersilakan mereka masuk. Belum sempat duduk, Bu Marni langsung meletakkan map di atas meja. "Rumah ini akan dijual." Aku mengira aku salah dengar. "Maaf, Bu. Rumah ini harus dijual secepatnya." Aku memandang wajahnya beberapa detik. "Kenapa harus sekarang?" "Karena rumah ini sudah tidak ada yang mengurus." "Tapi ini rumah keluarga Dimas." "Justru karena itu aku yang mengurus." Aku menggeleng pelan. "Maaf, Bu. Aku belum bisa menyetujui." Bu Marni menghela napas panjang. "Rania, jangan mempersulit. Aku hanya ingin menunggu kabar pencarian Dimas." Kalimat itu membuat suasana berubah. Arga yang sejak tadi diam akhirnya ikut berbicara. "Kak, pencarian itu mahal. Banyak biaya yang harus dipikirkan." Aku menatapnya. "Jadi menurutmu menjual rumah peninggalan orang tua Dimas adalah solusinya?" Arga tidak menjawab. Bu Marni kembali mendorong map ke arahku. "Kalau kamu menandatangani sekarang, semuanya selesai." Aku menutup map itu perlahan. "Maaf, Bu. Aku tidak akan menandatangani apapun." Wajah Bu Marni langsung berubah. Tatapannya yang tadi dingin kini terasa jauh lebih tajam. "Kalau begitu mulai hari ini kamu tanggung sendiri semuanya." Beliau berdiri, lalu memberi isyarat kepada 2 pria yang datang bersamanya. Mereka langsung berjalan menuju ruang tamu. "Hei, kalian mau apa?" Sesuai perintah Bu Marni, rumah ini mulai dikosongkan. Aku langsung berdiri menghadang. "Jangan sentuh barang-barang kami." Namun mereka tetap mengangkat kursi, meja kecil, dan beberapa kardus yang masih berada di ruang tamu. Luna yang melihat semua itu langsung memelukku sambil menangis. "Bu, kenapa mereka ambil rumah kita?" Aku memeluknya erat. "Tenang, Nak. Padahal aku sendiri hampir kehilangan kekuatan untuk berdiri. Sebelum pergi, Bu Marni menatapku tanpa rasa iba. "Kalau Dimas benar-benar memikirkan keluarganya, kamu tidak akan berada dalam keadaan seperti ini." Kalimat itu menghantam hatiku lebih keras daripada kabar hilangnya suamiku.
Aku hanya mampu menahan air mata sampai mobil mereka menghilang di ujung jalan. Sore itu aku membawa Luna menginap di rumah sahabatku. Namun saat malam tiba, aku teringat tas sekolah Luna masih tertinggal di rumah tua itu. Aku memutuskan kembali seorang diri. Rumah itu gelap, sepi. Sebagian besar perabot sudah tidak ada. Aku menyalakan senter ponsel dan berjalan menuju ruang tamu. Di sudut ruangan masih ada satu benda yang belum dipindahkan. Radio tua milik almarhum ayah Dimas. Aku tersenyum pahit. Dimas pernah berkata radio itu tidak boleh dibuang karena menyimpan terlalu banyak kenangan masa kecilnya. Aku mengusap debu yang menempel di permukaannya. Tiba-tiba, krek, suara frekuensi radio memecah kesunyian. Aku membeku. Radio yang bahkan tidak terhubung ke listrik itu perlahan menyala. Lampu kecilnya berkedip. Lalu terdengar suara seorang pria. "Rania, jangan biarkan rumah itu dijual." Seluruh tubuhku langsung gemetar. Suara itu benar-benar suara Dimas. Aku masih berdiri mematung di depan radio tua itu. Dadaku berdebar begitu keras hingga napasku terasa sesak. Suara itu, aku yakin tidak mungkin salah dengar. Itu suara Dimas. Suara yang setiap pagi membangunkanku dengan candaan sederhana. Suara yang selalu menenangkan Luna saat ia takut mendengar petir. Suara yang 4 hari terakhir hanya bisa kuingat lewat kenangan. Dengan tangan gemetar, aku meraih radio itu. "Mas!" Tidak ada jawaban. Hanya suara desis panjang yang memenuhi ruangan. Lalu terdengar lagi bunyi yang sangat pelan. 3108. Aku buru-buru mengambil buku kecil dari dalam tas dan menuliskan angka-angka itu. Belum sempat kutulis seluruhnya. Suara radio kembali hilang. Lampunya padam. Ruangan kembali sunyi. Aku mencoba memutar tombol radionya. Tidak ada respons. Kuangkat bagian belakangnya. Tidak ada kabel. Tidak ada baterai. Aku bahkan membuka penutupnya untuk memastikan. Kosong. Bulir-bulir merinding memenuhi kedua lenganku. Kalau bukan listrik, lalu bagaimana bisa menyala? Aku memutuskan membawa radio itu keluar rumah. Baru beberapa langkah menuju halaman, terdengar suara mesin mobil dari kejauhan. Sorot lampu menembus gerbang rumah. Aku refleks bersembunyi di balik pohon mangga. Mobil hitam itu berhenti tepat di depan rumah. 2 pria turun dengan tergesa-gesa. Salah satunya membawa senter. "Awas, periksa semua ruangan." Dia pasti belum jauh. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Mereka mencari seseorang. Atau, mereka mencari radio ini? Aku memeluk radio tua itu erat-erat. Kedua pria tersebut masuk ke dalam rumah. Dari tempatku bersembunyi, aku mendengar suara mereka mengobrak-abrik ruang tamu. Tidak ada. "Cari lagi. Bos bilang bendanya masih di rumah ini." Aku semakin bingung. Benda? Maksud mereka radio ini? Tak ingin ketahuan, aku segera berjalan memutar lewat kebun belakang. Aku hampir berhasil keluar ketika kakiku menginjak ranting kering. Krak! Salah satu pria langsung menoleh. "Siapa di sana?" Aku menahan napas. Lihat ke belakang rumah. Mereka berlari ke arahku. Tanpa berpikir panjang, aku ikut berlari menembus jalan setapak yang gelap. Radio tua itu kupeluk sekuat tenaga agar tidak jatuh. Aku bahkan tidak sempat memakai sandal dengan benar. Langkahku berkali-kali tersandung batu. Namun aku tidak berani berhenti. Setelah beberapa menit berlari, aku berhasil mencapai jalan raya. Sebuah angkot yang melintas membuat kedua pria itu menghentikan pengejaran. Aku langsung naik tanpa memikirkan tujuan. Baru setelah kendaraan berjalan cukup jauh, napasku mulai teratur. Tanganku masih gemetar. Aku menatap radio tua di pangkuanku. "Apa sebenarnya yang kamu simpan?" Malam itu aku kembali ke rumah sahabatku, Siska. Ia langsung terkejut melihat wajahku yang pucat. "Rania, kamu kenapa?" Aku menceritakan semuanya. Tentang radio yang menyala. Tentang suara Dimas. Tentang 2 pria yang mengejarku. Siska mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Setelah aku selesai bercerita, ia terdiam cukup lama. "Kalau aku jadi kamu?" "Iya. Besok pagi kita cari orang yang benar-benar mengerti radio seperti itu." Aku mengangguk. Hanya ada satu nama yang terlintas di kepalaku. Pak Surya. Mantan teknisi komunikasi pelabuhan. Beberapa kali Dimas pernah bercerita bahwa Pak Surya sangat memahami radio kapal dan sering membantunya memperbaiki peralatan komunikasi. Kalau memang ada orang yang bisa menjelaskan semua keanehan ini,
Mungkin hanya beliau. Keesokan paginya, setelah mengantar Luna ke sekolah, aku dan Siska menuju bengkel kecil milik Pak Surya yang berada tidak jauh dari kawasan pelabuhan lama. Bengkel itu sederhana, dipenuhi radio, antena, kabel, dan berbagai alat elektronik tua. Pak Surya yang sedang memperbaiki sebuah alat komunikasi langsung menoleh saat melihatku. "Rania." Aku mengangguk pelan. "Pak, saya butuh bantuan." Beliau mempersilakan kami duduk. Aku meletakkan radio tua itu di atas meja. Begitu melihatnya, ekspresi Pak Surya langsung berubah. Beliau tidak menyentuh radio itu selama beberapa detik. Matanya justru menatap lambang kecil yang terukir di bagian samping. "Aneh. Ada apa, Pak?" Pak Surya menghela napas pelan. "Radio seperti ini sudah puluhan tahun tidak diproduksi." Aku menelan ludah. Tapi semalam radio ini menyala sendiri. Beliau akhirnya mengangkat radio itu dengan sangat hati-hati. Beberapa menit kemudian, wajahnya terlihat semakin serius. "Rania." "Iya, Pak. Dimas pernah membawa radio ini ke sini." Aku langsung menatap beliau. "Kapan?" "Kurang lebih 2 bulan sebelum kapal itu berlayar." Aku membeku. 2 bulan. Pak Surya mengangguk perlahan. Dan sebelum pulang, Dimas mengatakan satu kalimat yang sampai sekarang masih saya ingat. "Apa yang dia katakan, Pak?" Pak Surya menatapku dalam-dalam. "Kalau suatu hari saya tidak bisa pulang, tolong jangan biarkan radio ini jatuh ke tangan orang lain." Kalimat itu membuat darahku seakan berhenti mengalir. Aku baru menyadari. Semua yang terjadi malam tadi mungkin bukan kebetulan. Radio tua itu memang sedang dicari seseorang. Dan Dimas, seolah sudah mengetahui semua ini jauh sebelum kapalnya dinyatakan hilang. Aku tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Kalimat terakhir Pak Surya terus terngiang di kepalaku. "Kalau suatu hari saya tidak bisa pulang, tolong jangan biarkan radio ini jatuh ke tangan orang lain." Berarti, jauh sebelum kapal itu dinyatakan hilang, Dimas sudah mengetahui akan terjadi sesuatu. Aku menatap radio tua itu dengan perasaan campur aduk. "Pak, kenapa Mas Dimas tidak pernah bercerita kepada saya?" Pak Surya menggeleng pelan. "Waktu itu saya juga bertanya hal yang sama. Lalu, dia hanya bilang semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman keluarganya." Dadaku kembali terasa sesak. Selama ini aku mengira kami tidak pernah menyimpan rahasia satu sama lain. Ternyata Dimas sedang memikul beban besar sendirian. Pak Surya mulai membuka baut-baut kecil di bagian belakang radio. Tangannya sangat hati-hati. Radio itu terlihat tua dari luar, tetapi bagian dalamnya tampak jauh lebih rapi dibanding radio biasa. "Ini aneh." "Apa yang aneh, Pak?" "Lihat ini." Beliau menunjuk sebuah komponen kecil yang terlihat lebih baru dibanding bagian lainnya. Komponen ini baru dipasang beberapa bulan lalu. Dimas yang memasangnya. Mungkin. Pak Surya mengambil kaca pembesar. Beberapa detik kemudian beliau tersenyum tipis. "Rania, coba lihat bagian ini." Aku mendekat. Di balik rangka logam radio terdapat secari kertas yang dilipat sangat kecil. Kalau tidak dibongkar, mustahil seseorang menyadarinya. Tanganku mulai gemetar. Pak Surya menyerahkan lipatan kertas itu kepadaku. "Silakan buka." Aku menarik napas panjang sebelum membukanya perlahan. Isinya hanya satu kalimat. "Percayalah pada ombak pertama, bukan laporan pertama." Aku mengernyit. Maksudnya apa? Pak Surya ikut membaca ulang tulisan itu. "Laporan pertama." Beliau terdiam. Tiba-tiba wajahnya berubah. "Rania." "Iya." Waktu kapal Dimas dinyatakan hilang, siapa yang pertama kali mengabari keluarga? Perusahaan. Bukan petugas pencarian. Aku menggeleng. "Tidak." Pak Surya langsung mengambil koran lama dari rak. Ia membuka halaman berita tentang kecelakaan kapal. "Ini." Aku membaca dengan saksama. Di koran tertulis perusahaan menerima kabar tenggelamnya kapal pukul 6 pagi. Namun laporan resmi dari tim pencarian baru dibuat hampir 3 jam kemudian. Aku menatap Pak Surya. Kenapa perusahaan bisa tahu lebih dulu? Beliau tidak menjawab. Tatapannya justru semakin serius. Itu pertanyaan yang sama dengan yang mungkin sedang dicari jawabannya oleh Dimas. Ruangan mendadak terasa begitu sunyi. Kalau memang ada sesuatu yang disembunyikan, berarti hilangnya Dimas mungkin bukan sekadar kecelakaan.
Saat kami masih memikirkan isi pesan itu, ponsel Pak Surya berdering. Beliau mengangkatnya. Belum sampai 10 detik. Wajahnya langsung berubah tegang. Baik, saya mengerti. Telepon ditutup. Pak, ada apa? Beliau menoleh kepadaku. Baru saja ada seseorang datang ke bengkel. Siapa? Katanya ingin membeli radio tua. Aku langsung menatap radio yang berada di atas meja. Dia tahu radio ini ada di sini. Pak Surya mengangguk pelan, yang membuat saya heran. Apa? Dia tidak menyebut merek atau bentuk radionya. Lalu, dia hanya berkata, Pak Surya berhenti sejenak. Kalau ada perempuan bernama Rania datang membawa radio itu, segera hubungi kami. Tubuhku langsung menegang. Nama saya? Iya. Bagaimana mereka bisa tahu? Tidak ada yang menjawab. Siska yang sejak tadi dia mulai terlihat panik. Ran, kita lapor polisi saja. Aku ingin mengangguk. Namun entah kenapa, bayangan wajah Dimas saat berpamitan sebelum berangkat berlayar kembali muncul di kepalaku. Waktu itu ia memeluk Luna lebih lama dari biasanya. Ia juga berulang kali berpesan agar aku menjaga rumah tua itu apapun yang terjadi. Saat itu aku menganggapnya hanya ucapan biasa. Kini semua potongan kenangan itu mulai terasa berbeda. Seolah Dimas sudah mengetahui sesuatu yang tidak pernah sempat ia ceritakan. Pak Surya kemudian membuka laci mejanya. Dari dalam ia mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah kusam. Sebenarnya saya diminta menyerahkan ini hanya kalau terjadi sesuatu pada Dimas. Jantungku kembali berdegup kencang. Dari Mas Dimas. Iya. Aku menerima amplop itu dengan kedua tangan. Di bagian depan hanya tertulis 3 kata. Untuk Rania. Dengan napas yang tidak beraturan, aku membuka amplop tersebut. Isinya bukan surat panjang. Hanya sebuah foto lama. Foto itu memperlihatkan Dimas sedang berdiri di depan sebuah mercusuar tua di tepi pantai. Di balik foto terdapat tulisan tangan yang sangat kukenal. Jangan datang sendirian. Aku belum sempat memahami maksud tulisan itu ketika terdengar suara rem mobil berhenti tepat di depan bengkel. Pak Surya perlahan menyingkap tirai jendela. Wajahnya langsung pucat. Rania. Iya, Pak. Mereka sudah menemukan kita. Aku menoleh keluar. 3 pria berbadan besar turun dari sebuah mobil hitam. Salah satu dari mereka memegang foto. Dan ketika ia mengangkat foto itu, aku terkejut. Foto yang ada di tangannya adalah... Aku membeku. Pria itu benar-benar memegang fotoku. Ia memperhatikannya beberapa detik. Lalu menoleh ke arah bengkel Pak Surya. Dia ada di dalam. Suara itu terdengar jelas meski kami berada di balik jendela. Pak Surya segera mematikan lampu bengkel. Jangan bersuara. Aku spontan memeluk radio tua itu erat-erat. Sementara Siska menggenggam tanganku yang mulai dingin. 3 pria tersebut berjalan mendekati pintu depan. Salah satunya mencoba membuka gagang pintu. Terkunci. Lihat bagian belakang. Aku menahan napas. Pak Surya memberi isyarat agar kami mengikutinya. Beliau membuka pintu kecil yang tersembunyi di balik rak-rak radio bekas. Ayo. Aku baru tahu bengkel itu memiliki lorong sempit yang mengarah ke gang belakang. Kami berjalan cepat tanpa mengeluarkan suara. Baru beberapa langkah keluar, terdengar bunyi keras dari arah depan. Bra! Mereka mendobrak pintu bengkel. Aku menoleh refleks. Pak Surya langsung menarik lenganku. Jangan lihat ke belakang. Kami terus berjalan menyusuri gang sempit hingga tiba di tempat parkir kecil di belakang pelabuhan. Di sana terparkir sebuah mobil pikap tua milik Pak Surya. Masuk. Mesin langsung dinyalakan. Mobil melaju meninggalkan kawasan bengkel. Beberapa menit kemudian, baru aku berani bernapas lega. Pak. Iya. Siapa mereka? Pak Surya menggeleng. Saya tidak kenal. Tapi mereka jelas mencari saya. Dan radio itu. Aku menatap radio yang kupeluk sejak tadi. Semakin lama, benda tua itu terasa semakin misterius. Sekitar 30 menit kemudian kami berhenti di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Pak Surya memastikan tidak ada kendaraan yang mengikuti kami. Barulah beliau kembali mengeluarkan foto yang kutemukan di dalam amplop. Foto itu memperlihatkan Dimas sedang berdiri di depan sebuah mercusuar tua. Di belakangnya terlihat laut yang luas. Aku membalik foto itu sekali lagi. Tulisan tangan Dimas masih sama. Jangan datang sendirian. Siska mengamati foto tersebut.
Mercusuar ini seperti pernah kulihat. Pak Surya langsung mengangguk. Saya tahu tempatnya. Aku menoleh cepat. Bapak tahu. Itu mercusuar Karang Putih. Masih digunakan? Tidak. Sudah hampir 15 tahun ditutup. Kenapa ditutup? Pak Surya terdiam sejenak. Dulu pernah terjadi kecelakaan kapal besar di sekitar sana. Aku memperhatikan wajah beliau. Setelah itu mercusuar ditinggalkan. Aku kembali melihat foto. Kalau begitu kenapa Mas Dimas datang ke sana? Itu yang harus kita cari tahu. Perjalanan menuju mercusuar Karang Putih memakan waktu hampir 1 jam. Jalan yang kami lalui semakin sepi. Rumah penduduk mulai jarang terlihat. Udara laut terasa semakin kuat. Di kejauhan akhirnya tampak bangunan mercusuar tua yang menjulang sendirian di atas tebing. Cat putihnya sudah mengelupas. Sebagian pagar besinya berkarat. Tempat itu terlihat seperti sudah lama ditinggalkan. Aku menelan ludah. Mas Dimas pernah ke sini? Pak Surya mengangguk. Dan kemungkinan bukan hanya sekali. Kami turun dari mobil. Suasana di sekitar sangat sunyi. Hanya suara ombak yang menghantam karang. Aku kembali melihat foto. Sudut pengambilan gambarnya hampir sama dengan tempatku berdiri sekarang. Artinya, Dimas berdiri tepat di sini saat foto itu diambil. Aku memperhatikan sekeliling. Tidak ada apa-apa. Hanya mercusuar tua, batu karang, dan semak belukar. Pak. Ya. Kalau memang Mas Dimas ingin meninggalkan petunjuk, pasti bukan cuma foto. Pak Surya mengangguk pelan. Betul. Kami mulai memeriksa area sekitar mercusuar. Tangga besi menuju puncak sudah berkarat. Pintunya terkunci rapat. Sementara di bagian belakang hanya ada tumpukan batu besar. Aku hampir menyerah ketika Luna yang wajahnya terus terbayang membuatku kembali menguatkan diri. Mas, kalau memang ini petunjukmu, tolong bantu aku menemukannya. Aku melangkah beberapa meter ke sisi kanan mercusuar. Tiba-tiba kakiku menginjak sesuatu yang berbeda. Tok, bunyinya nyaring. Aku berhenti. Tanah di bawah kakiku terdengar kosong. Pak Surya. Beliau segera menghampiri. Aku menunjuk permukaan tanah yang tertutup pasir tipis. Pak Surya berjongkok lalu membersihkannya dengan tangan. Perlahan muncul sebuah plat besi berbentuk persegi. Di tengahnya terdapat lubang kecil. Seperti tempat memasukkan kunci. Kami saling berpandangan. Di bawah sini ada sesuatu. Aku langsung teringat satu hal. Saat berpamitan sebelum berlayar, Dimas pernah memberikan gantungan kunci kuningan kecil. Katanya hanya kenang-kenangan. Selama ini kunci itu selalu kusimpan di dalam dompet karena bentuknya unik. Dengan jantung berdebar, aku mengeluarkan kunci tersebut. Pak Surya menatapku. Coba. Aku memasukkan kunci itu ke lubang kecil pada plat besi. Awalnya terasa macet. Lalu, klik. Plat besi itu terbuka perlahan. Di bawahnya bukan ruang besar. Hanya sebuah rongga sempit berisi kotak logam kedap air. Aku mengangkatnya dengan kedua tangan. Kotaknya cukup berat. Di bagian atas hanya tertulis satu kalimat menggunakan spidol hitam yang mulai pudar. Kalau Rania yang membuka kotak ini, berarti waktuku benar-benar sudah habis. Air mataku langsung menetes. Tanganku gemetar saat hendak membuka penguncinya. Namun sebelum sempat kubuka, dari arah jalan terdengar suara beberapa mobil berhenti bersamaan. Pak Surya langsung menoleh. Wajahnya berubah tegang. Tidak mungkin. Beberapa pria turun dari kendaraan mereka. Jumlahnya lebih banyak daripada sebelumnya. Dan mereka semua berjalan menuju mercusuar. Suara pintu mobil ditutup bergema di sekitar mercusuar. Itu, dua. Lalu disusul beberapa langkah kaki yang semakin mendekat. Aku langsung memeluk kotak logam itu erat-erat. Pak Surya mengintip dari balik dinding mercusuar yang mulai dipenuhi lumut. Wajahnya berubah tegang. Mereka lebih banyak dari tadi. Aku ikut mengintip sekilas. Sedikitnya ada 6 orang berpencar mengelilingi area mercusuar. Mereka seolah sudah tahu ada sesuatu yang disembunyikan di tempat itu. Siska berbisik pelan. Bagaimana mereka bisa menemukan kita secepat ini? Tak seorang pun mampu menjawab. Pak Surya segera menutup kembali plat besi di tanah agar terlihat seperti semula. Lari bukan pilihan. Lalu bagaimana? Kita harus bersembunyi sampai mereka pergi. Kami bertiga masuk ke balik bangunan mercusuar yang sebagian dindingnya sudah runtuh. Dari celah batu,
aku bisa melihat dua pria mulai memeriksa tanah di sekitar tempat kami berdiri beberapa menit sebelumnya. Salah satunya berbicara melalui alat komunikasi. Bos, kami sudah sampai. Belum ketemu. Baik. Percakapan itu singkat, namun cukup membuat bulu kuduku berdiri. Mereka bekerja atas perintah seseorang. Dan orang itu sangat menginginkan isi kotak logam yang kini berada di pelukanku. Hampir 15 menit mereka mencari. Salah seorang pria bahkan berdiri hanya beberapa meter dari tempat persembunyian kami. Aku menahan napas. Kotak logam di tanganku terasa semakin berat. Tiba-tiba terdengar suara klakson kapal dari kejauhan. Semua pria itu menoleh ke arah laut. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Pak Surya. Sekarang, kami bergerak cepat menyusuri sisi tebing menuju jalan kecil di belakang mercusuar. Untungnya semak belukar cukup lebat sehingga langkah kami tidak terlihat. Begitu mencapai mobil, Pak Surya langsung menyalakan mesin. Mobil melaju meninggalkan mercusuar sebelum mereka menyadari kami telah pergi. Baru setelah jarak kami cukup jauh, aku akhirnya bisa bernapas lega. Kami berhenti di sebuah pondok kosong milik teman lama Pak Surya yang berada di pinggir tambak. Tempat itu sederhana dan jauh dari keramaian. Pak Surya memastikan pintu terkunci sebelum mempersilahkanku membuka kotak logam tersebut. Tanganku kembali gemetar. Perlahan kubuka kedua pengait besinya. Klik. Kotak itu akhirnya terbuka. Aku sempat mengira isinya uang atau dokumen penting. Namun ternyata tidak. Di dalamnya hanya ada 3 benda. Sebuah buku catatan kecil berwarna biru, sebuah peta wilayah pesisir, dan sebuah kaset pita ukuran mini yang sudah mulai kusam. Aku memandang ketiga benda itu bergantian. Hanya ini. Pak Surya mengambil kaset kecil tersebut. Matanya langsung membesar. Astaga! Ada apa, Pak? Kaset seperti ini dipakai pada alat perekam suara lama. Masih bisa diputar. Kalau alatnya masih ada. Beliau lalu membuka buku catatan biru. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan Dimas. Aku langsung mengenali bentuk hurufnya. Dadaku kembali terasa sesak. Pak Surya mulai membaca pelan. Kalau buku ini ditemukan Rania, berarti aku belum sempat menjelaskan semuanya. Air mataku langsung jatuh. Tulisan itu benar-benar dibuat untukku. Kami terus membaca halaman berikutnya. Namun isinya bukan cerita, melainkan daftar tanggal, nomor kontainer, dan kode-kode yang sama sekali tidak kupahami. Siska ikut memperhatikan. Ini seperti catatan pengiriman barang. Pak Surya mengangguk. Benar. Tapi kenapa disembunyikan? Beliau belum sempat menjawab ketika aku melihat sesuatu di halaman terakhir. Ada satu nama yang ditulis berulang kali. Di bawahnya terdapat kalimat pendek. Jangan percaya siapapun yang bekerja untuk Awe. Aku mengernyit. Awe siapa? Pak Surya tampak berpikir keras. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah. Astaga! Ada apa, Pak? Kalau dugaanku benar. Beliau menelan ludah. Inisial itu milik Adrian Wibowo. Aku belum pernah mendengar nama itu. Siapa dia? Siska justru yang menjawab lebih dulu. Pemilik perusahaan logistik terbesar di kota ini. Aku langsung terdiam. Perusahaan logistik, tempat Dimas bekerja. Jantungku kembali berdetak lebih cepat. Jadi, Pak Surya mengangguk pelan. Kalau benar yang dimaksud Dimas adalah Adrian Wibowo, berarti semua ini jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Ruangan kembali sunyi. Aku menatap buku catatan itu sekali lagi. Semakin banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa Dimas menyelidiki perusahaannya sendiri? Apa sebenarnya isi kontainer-kontainer itu? Dan mengapa seseorang rela mengejar kami hanya demi sebuah buku catatan lama? Saat aku hendak menutup buku tersebut, selembar kertas kecil terjatuh dari sela-sela halaman. Aku mengambilnya. Di atas kertas itu hanya ada satu alamat. Sebuah gudang tua di kawasan Pelabuhan Timur. Di bawah alamat tersebut, Dimas menulis satu kalimat yang membuat napasku tercekat. Kalau gudang ini sudah kosong, berarti mereka selangkah lebih dulu. Aku dan Pak Surya saling berpandangan. Belum sempat kami berdiskusi lebih jauh. Ponsel Siska tiba-tiba berdering. Nomor yang tidak dikenal. Siska mengangkatnya dengan ragu. Belum sampai 5 detik. Wajahnya langsung pucat. Apa? Tidak mungkin. Tangannya mulai gemetar. Aku segera menghampirinya. SIS,
Ada apa? Siska menatapku dengan mata berkaca-kaca. Rania. Sebenarnya, baru saja ada seseorang yang mengantar Luna pulang dari sekolah. Dadaku langsung sesak. Luna sudah di rumah, kan? Siska menggeleng pelan. Orang di seberang telepon hanya meninggalkan satu pesan. Kalau Rania ingin bertemu putrinya lagi, berhenti mencari kebenaran. Aku langsung berdiri. Seluruh tubuhku bergetar. Mereka kini mulai menyentuh orang yang paling berharga dalam hidupku. Tubuhku langsung lemas. Ponsel di tangan Siska perlahan turun. Ruangan mendadak terasa begitu sunyi hingga suara detak jam dinding terdengar sangat jelas. Aku menatap Siska dengan napas memburu. SIS, bilang kalau itu cuma salah paham. Air mata mulai memenuhi mata Siska. Aku juga berharap begitu. Siapa yang menjemput Luna? Pihak sekolah bilang seorang laki-laki datang mengaku sebagai paman Luna. Dadaku langsung berdegup keras. Paman? Iya. Padahal Luna tidak punya paman yang pernah menjemputnya. Pak Surya segera berdiri. Kita harus ke sekolah sekarang. Perjalanan menuju sekolah terasa sangat panjang. Sepanjang jalan aku terus mencoba menghubungi guru kelas Luna. Tidak diangkat. Aku mencoba menghubungi nomor Luna yang kusimpan di jam pintarnya. Tidak aktif. Tanganku semakin dingin. Aku berusaha tetap tenang. Namun pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Sesampainya di sekolah, gerbang sudah hampir ditutup. Bu Rini, wali kelas Luna, langsung menghampiri kami dengan wajah penuh penyesalan. Bu Rania, saya benar-benar minta maaf. Aku langsung memegang kedua tangannya. Siapa yang membawa anak saya? Beliau terlihat gugup. Dia mengaku adik sepupu Almar, maksud saya, adik sepupu Pak Dimas. Apa ibu mengenalnya? Tidak. Lalu kenapa Luna diizinkan pulang? Bu Rini menunduk. Dia menunjukkan foto keluarga. Aku langsung terdiam. Foto? Iya. Di dalam foto itu ada ibu, Pak Dimas, dan Luna. Jantungku seperti berhenti berdetak. Foto keluarga kami. Foto itu hanya ada di rumah. Bagaimana orang asing bisa memilikinya? Bu Rini melanjutkan dengan suara lirih. Dia juga tahu nama panggilan Luna. Aku memejamkan mata. Berarti orang itu bukan orang sembarangan. Ia mengetahui banyak hal tentang keluargaku. Petugas keamanan sekolah kemudian menghampiri kami. Bu, kami sudah memeriksa rekaman kamera. Ada. Kami segera menuju ruang kepala sekolah. Rekaman diputar. Aku melihat Luna keluar gerbang sambil tersenyum. Seorang pria mengenakan topi menghampirinya. Wajahnya sengaja ditundukkan sehingga sulit dikenali. Pria itu berbicara sebentar. Luna tampak ragu. Namun beberapa detik kemudian ia mengangguk dan ikut berjalan menuju sebuah mobil berwarna abu-abu. Sebelum pintu mobil tertutup, Luna sempat menoleh ke arah gerbang sekolah. Entah mengapa, tatapan itu membuat dadaku terasa sangat sesak. Mobil kemudian pergi. Pak Surya memperhatikan layar dengan serius. Tunggu. Beliau meminta rekaman dihentikan. Lihat bagian belakang mobil. Aku ikut mendekat. Di kaca belakang mobil terdapat stiker kecil berbentuk jangkar. Pak Surya langsung mengenalinya. Itu. Apa, Pak? Itu logo perusahaan pelayaran milik Adrian Wibowo. Aku menatap beliau. Jadi benar mereka. Pak Surya mengangguk pelan. Mereka sudah mulai bergerak lebih berani. Keluar dari sekolah, aku hampir kehilangan harapan. Air mata terus mengalir. Semua ini salahku. Siska langsung memelukku. Jangan menyalahkan diri sendiri. Kalau aku tidak mencari semua ini, Luna tidak akan. Kalimatku terputus. Pak Surya menepuk bahuku. Rania. Aku mengangkat kepala. Kalau mereka ingin mencelakai Luna, mereka tidak akan menelepon. Aku terdiam. Mereka sengaja memberitahu karena menginginkan sesuatu. Buku catatan. Pak Surya mengangguk. Dan radio. Aku memandang kotak logam yang masih berada di mobil. Berarti semua petunjuk yang ditinggalkan Dimas memang sangat berharga. Sampai-sampai mereka berani membawa anakku. Saat kami hendak kembali ke pondok, ponselku bergetar. Nomor yang tidak dikenal. Aku langsung mengangkatnya. Halo. Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu terdengar suara laki-laki yang sengaja dibuat berat.
Berhenti mencari apa yang ditinggalkan suamimu. Di mana anak saya? Dia baik-baik saja. Tolong jangan libatkan anak saya. Kami hanya ingin barang itu. Barang apa? Kamu tahu. Aku menggenggam ponsel semakin erat. Kalau saya menyerahkannya, apakah Luna akan dipulangkan? Pria itu tertawa pelan. Tergantung. Tergantung apa? Apakah kamu cukup pintar untuk memilih? Sambungan langsung terputus. Aku menatap layar ponsel yang kembali gelap. Tanganku gemetar. Malam itu kami kembali ke pondok. Tak seorang pun bisa tidur. Aku membuka kembali buku catatan Dimas. Berharap ada petunjuk yang terlewat. Satu persatu halaman ku baca. Sampai akhirnya aku menyadari sesuatu. Di setiap akhir halaman terdapat titik-titik kecil yang selama ini kukira hanya noda tinta. Namun setelah kuhubungkan menggunakan pensil, titik-titik itu membentuk sebuah gambar. Sebuah denah sederhana. Pak Surya segera mendekat. Itu bukan denah biasa. Lalu, itu tata letak pelabuhan lama. Beliau menunjuk sebuah tanda silang merah di sudut denah. Bagian ini dulu adalah ruang komunikasi bawah tanah. Aku menatapnya penuh harap. Masih ada. Setahu saya, sudah ditutup lebih dari 20 tahun. Aku kembali melihat tanda silang merah tersebut. Di sampingnya ada tulisan tangan Dimas yang sangat kecil. Jawaban pertama ada di bawah tanah. Belum sempat kami membahasnya lebih jauh. Dari luar pondok terdengar suara langkah kaki. Bukan satu orang. Bukan dua. Melainkan banyak. Disusul cahaya beberapa senter yang menembus celah-celah jendela. Pak Surya langsung mematikan lampu. Wajahnya berubah pucat. Mereka menemukan tempat ini. Suara seseorang terdengar dari luar. Rania. Kami tahu kamu ada di dalam. Lebih baik buka pintunya. Aku memeluk radio tua itu erat-erat. Sementara di luar, suara langkah kaki terus mendekat. Aku memeluk radio tua itu sekuat mungkin. Suara langkah kaki di luar pondok semakin dekat. Cahaya senter menyapu dinding kayu dari berbagai arah. Pak Surya memberi isyarat agar kami tetap diam. Tidak ada satupun dari kami yang berani bergerak. Lalu terdengar suara seseorang dari luar. Rania, kami tidak ingin menyakitimu. Tinggalkan radio dan buku itu. Lalu keluar. Aku menahan napas. Suara itu terdengar tenang. Bukan suara orang yang panik. Seolah ia yakin kami tidak punya jalan keluar. Beberapa detik kemudian. Brak! Seseorang menendang pintu pondok. Kayunya bergetar keras. Siska refleks memegang lenganku. Ran! Pak Surya berbisik sangat pelan. Masih ada pintu belakang. Kami segera bergerak menuju dapur kecil di belakang pondok. Pintu kayunya sudah lapuk. Pak Surya membukanya perlahan. Untungnya tidak berbunyi. Di belakang pondok terbentang tambak yang dipisahkan jalan setapak sempit. Ikuti saya. Kami berlari menembus gelap malam. Di belakang terdengar suara orang-orang mulai masuk ke dalam pondok. Kosong. Mereka kabur. Cepat ke belakang. Aku tidak berani menoleh. Lumpur tambak membuat langkahku beberapa kali hampir terjatuh. Radio tua itu tetap kupeluk erat. Setelah hampir 10 menit berlari, kami akhirnya mencapai jalan raya kecil. Pak Surya menghentikan sebuah mobil bak terbuka milik petani yang kebetulan melintas. Syukurlah sopir itu mengenalnya. Kami segera menumpang hingga keluar dari kawasan tambak. Barulah napasku sedikit lebih lega. Malam itu kami tidak kembali ke pondok. Pak Surya membawa kami ke rumah adiknya yang sudah lama kosong di pinggir kota. Rumah sederhana itu jauh dari jalan utama. Untuk sementara kita aman. Aku hanya mengangguk. Pikiranku masih dipenuhi Luna. Aku membuka kembali buku catatan Dimas. Berharap ada petunjuk tentang putriku. Namun yang kutemukan justru sesuatu yang lain. Di halaman paling belakang terdapat secari kertas yang sebelumnya menempel rapat. Aku melepaskannya perlahan. Di balik kertas itu terdapat satu nama. Argo 17. Aku mengernyit. Apa ini? Pak Surya mengambil buku tersebut. Argo. Beliau tampak berpikir. Sepertinya saya pernah mendengarnya. Di mana, Pak? Kalau tidak salah. Itu nama kapal. Aku langsung menatapnya. Kapal. Pak Surya mengangguk. Kapal logistik lama. Tapi kapal itu sudah tidak beroperasi bertahun-tahun.
Aku kembali membaca tulisan kecil di bawahnya. Cari orang yang terakhir merawat Argo 17. Belum sempat kami membahas lebih jauh. Ponsel Pak Surya bergetar. Beliau melihat layarnya. Ekspresinya langsung berubah. Arga menelepon. Aku ikut terkejut. Diangkat, Pak. Pak Surya menekan tombol pengeras suara. Suara Arga terdengar terburu-buru. Pak Surya, Rania ada bersama Bapak. Ada. Jangan matikan telepon. Ada apa? Arga menarik napas panjang. Aku ingin bertemu. Pak Surya langsung waspada. Untuk apa? Aku tidak bisa menjelaskan lewat telepon. Kami tidak bisa percaya begitu saja. Aku tahu. Tapi kalau kalian ingin menemukan Luna, temui aku. Aku langsung mendekat. Arga. Suasana mendadak hening. Beberapa detik kemudian suara Arga terdengar lirih. Maafkan aku, Kak. Dadaku berdebar. Maaf untuk apa? Selama ini aku menyembunyikan sesuatu. Aku menatap Pak Surya. Beliau tetap diam. Arga melanjutkan. Aku tidak pernah ikut menjual rumah itu karena uang. Lalu, aku dipaksa. Siapa yang memaksa? Arga terdiam cukup lama. Lalu akhirnya berkata pelan. Bu Marni. Aku membeku. Bu Marni. Iya. Tapi, beliau bukan orang yang selama ini kakak kenal. Aku semakin bingung. Apa maksudmu? Arga mengembuskan napas berat. Bu Marni sudah beberapa bulan terakhir sering bertemu seseorang. Siapa? Adrian Wibowo. Namanya kembali muncul. Jantungku berdegup lebih cepat. Kenapa mereka bertemu? Aku tidak tahu semua. Tapi setiap selesai bertemu, Bu Marni selalu meminta Mas Dimas berhenti mencari sesuatu. Aku menelan ludah. Mas Dimas mencari apa? Suara Arga mengecil. Itu yang belum sempat ia ceritakan. Kalau begitu kenapa sekarang kamu mau bicara? Karena, suara Arga mulai bergetar. Aku melihat sendiri mereka membawa Luna. Air mataku langsung jatuh. Kamu melihatnya? Iya. Kenapa kamu tidak menghentikan mereka? Aku terlambat. Tangisnya terdengar jelas dari seberang telepon. Aku tidak mau ada anak kecil yang jadi korban. Aku mengepalkan tangan. Kalau memang kamu ingin menolong, buktikan. Aku akan buktikan. Besok pagi, aku akan membawa sesuatu milik Mas Dimas. Barang yang selama ini dicari semua orang. Sambungan telepon terputus. Ruangan kembali sunyi. Aku memandang radio tua yang masih berada di pangkuanku. Untuk pertama kalinya, aku mulai percaya bahwa Arga mungkin bukan musuh. Tetapi tepat saat harapan itu muncul, ponselku menerima sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Hanya ada satu foto. Foto Luna. Ia tampak duduk sendirian di sebuah ruangan kosong. Di bawah foto itu tertulis satu kalimat. Kalau besok kamu datang bersama polisi, kamu tidak akan pernah bertemu putrimu lagi. Aku langsung memejamkan mata. Permainan ini ternyata baru benar-benar dimulai. Aku menatap foto Luna di layar ponsel tanpa berkedip. Putriku duduk di sebuah kursi kayu dengan boneka kelinci yang selalu ia bawa kemana-mana. Wajahnya terlihat lelah, tetapi tidak menangis. Itu sedikit melegakan. Setidaknya untuk saat ini mereka belum menyakitinya. Namun kalimat di bawah foto itu membuat napasku kembali sesak. Datang sendiri. Jangan libatkan siapapun. Aku menutup mata beberapa detik. Sebagai seorang ibu, aku ingin segera berlari memenuhi semua permintaan mereka. Tetapi aku juga tahu, kalau aku menyerahkan semua bukti begitu saja, bukan hanya Dimas yang akan kehilangan kesempatan membersihkan namanya. Kemungkinan besar aku dan Luna juga tidak akan pernah benar-benar bebas. Pak Surya seolah mengerti isi pikiranku. Rania. Aku mengangkat kepala. Mereka tidak akan berhenti meskipun kamu menyerahkan semuanya. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Karena yang mereka takutkan bukan radio itu. Bukan buku catatan itu. Lalu apa? Pak Surya menatapku dalam. Mereka takut pada apa yang sudah diketahui Dimas. Keesokan paginya kami menuju tempat yang telah disepakati Arga. Sebuah warung makan kecil di pinggir jalan menuju pelabuhan lama. Kami datang lebih awal. Aku duduk dengan gelisah sambil terus memperhatikan jalan.
Setiap mobil yang melintas membuat jantungku berdebar. Hampir 30 menit kemudian, sebuah sepeda motor berhenti. Arga turun dengan wajah kusut. Matanya sembab seperti orang yang semalaman tidak tidur. Begitu melihatku, ia langsung menundukkan kepala. "Kak!" Aku tidak langsung menjawab. Masih sulit mempercayainya. Arga perlahan mengeluarkan sebuah amplop coklat dari balik jaketnya. "Aku menemukan ini di kamar Mas Dimas." Pak Surya segera mengambil amplop tersebut. Isinya hanya satu kartu identitas pelabuhan. Namun kartu itu berbeda. Foto Dimas memang terpampang di sana. Tetapi nama perusahaan yang tercantum bukan perusahaan tempatnya bekerja selama ini. Aku mengernyit. Ini bukan kartu kerja Mas Dimas. Arga mengangguk. Memang bukan. Lalu, Mas Dimas mendapat kartu itu beberapa bulan sebelum kapal berangkat. Pak Surya memperhatikan kartu tersebut dengan serius. "Akses khusus." Aku menoleh. "Akses apa, Pak?" "Pemegang kartu ini bisa masuk ke ruang komunikasi bawah tanah pelabuhan." Dadaku langsung berdebar. Ruang komunikasi bawah tanah. Tempat yang ditunjukkan Denah di buku catatan Dimas. Berarti, semua petunjuk mulai saling terhubung. Aku menatap Arga. "Kenapa baru sekarang kamu memberikan ini?" Wajah Arga dipenuhi penyesalan. "Karena aku takut." "Takut kepada siapa?" "Adrian. Dia mengancamku." "Apa ancamannya?" "Kalau aku membantu Mas Dimas, ibuku akan kehilangan rumah." Aku terdiam. Arga melanjutkan dengan suara lirih. "Aku pengecut. Tapi saat mereka membawa Luna, aku sadar semuanya sudah kelewatan." Air matanya jatuh. Aku bisa melihat penyesalan yang tulus di wajahnya. Namun luka yang kami alami tidak bisa hilang begitu saja. Aku hanya berkata pelan. "Kalau kamu benar-benar ingin menebus kesalahan, bantu kami menemukan Luna." Arga mengangguk mantap. "Aku akan melakukan apa saja." Sebelum kami pergi, Arga mengatakan sesuatu yang membuat kami semua terdiam. "Kak." "Iya. Waktu Mas Dimas terakhir menemuiku, dia sempat berkata kalau suatu hari nanti kakak akan menjadi satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan semuanya." Aku menatap Arga tanpa berkedip. "Kenapa dia bilang begitu?" "Karena..." Arga menarik napas panjang. "Dia yakin kakak tidak akan pernah menyerah." Air mataku kembali jatuh. Aku tidak tahu harus merasa bangga atau semakin sedih. Selama ini Dimas ternyata sudah mempersiapkan banyak hal. Seolah ia tahu suatu hari aku harus melanjutkan perjuangannya. Siang itu kami memutuskan menuju pelabuhan lama. Bangunan-bangunan tua berdiri sunyi. Sebagian gudang sudah kosong. Rumput liar tumbuh di mana-mana. Pak Surya berjalan paling depan. Kalau Denah ini benar, ruang komunikasi ada di bawah gedung administrasi lama. Kami memasuki bangunan yang hampir roboh. Debu memenuhi setiap sudut. Tangga kayunya sudah banyak yang lapuk. Di ujung lorong terdapat pintu besi tua, persis seperti gambar pada Denah. Namun pintu itu terkunci rapat. Pak Surya mencoba kartu milik Dimas. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Lalu, klik. Lampu kecil di atas pintu tiba-tiba menyala. Pintu besi terbuka perlahan sambil mengeluarkan bunyi berderit panjang. Udara dingin langsung menyambut kami. Tangga sempit mengarah ke bawah tanah. Aku saling berpandangan dengan Pak Surya. Tanpa banyak bicara kami mulai menuruni tangga. Semakin ke bawah, udara terasa semakin lembab. Di ujung lorong terdapat sebuah ruangan penuh peralatan komunikasi lama yang tertutup debu. Seolah sudah puluhan tahun tidak digunakan. Namun ada satu hal yang membuatku langsung berhenti. Di atas meja paling ujung, tergeletak sebuah termos kopi berwarna hijau. Aku mengenal termos itu. Itu milik Dimas. Aku pernah menghadiahkannya tepat pada ulang tahun pernikahan kami. Tanganku mulai gemetar. "Pak." Pak Surya mendekat. Beliau menyentuh termos itu perlahan. "Masih hangat." Beliau langsung menatapku. "Rania." Aku hampir tidak sanggup bertanya. "Apa?" Pak Surya menghela napas. "Kalau termos ini masih hangat berarti belum lama ada seseorang di ruangan ini." Aku langsung menoleh ke sekeliling. Ruangan itu tiba-tiba terasa tidak lagi kosong. Dan entah mengapa, aku merasa ada seseorang yang sedang memperhatikan kami dari balik kegelapan lorong bawah tanah. Aku membeku. Mataku terus menatap termos hijau itu.
Tidak mungkin aku salah mengenalinya. Di bagian bawahnya masih ada goresan kecil berbentuk huruf R yang sengaja kukir bertahun-tahun lalu. Itu benar-benar termos milik Dimas. Tanganku perlahan menyentuh permukaannya. Masih hangat. Aku langsung menarik napas panjang. Mas! Suaraku bergetar. Pak Surya segera mengangkat telunjuknya. Diam! Beliau mematikan senter selama beberapa detik. Ruangan bawah tanah itu langsung tenggelam dalam kegelapan. Awalnya tidak terdengar apa-apa. Namun beberapa saat kemudian, tok, 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 seperti suara langkah kaki. Sangat pelan. Berasal dari lorong sebelah kanan. Aku spontan menggenggam lengan Pak Surya. Pak! Beliau mengangguk pelan. Saya juga dengar. Kami bertiga berdiri tanpa bergerak. Langkah itu kembali terdengar. Semakin dekat. Lalu berhenti. Ruangan kembali sunyi. Pak Surya menyalakan senter. Cahayanya menyapu lorong sempit itu. Kosong. Tidak ada siapapun. Namun di lantai terlihat jejak sepatu yang masih basah. Pak Surya berjongkok memperhatikannya. Jejak ini baru. Baru? Iya. Belum sampai 1 jam. Dadaku kembali berdebar. Kalau begitu, seseorang memang baru saja berada di tempat ini. Kami mulai memeriksa ruangan satu persatu. Di sudut ruangan terdapat meja komunikasi lama. Sebagian alatnya sudah rusak. Namun ada satu perangkat radio yang masih tampak utuh. Pak Surya langsung mendekatinya. Ini masih bisa dipakai. Beliau membersihkan debu yang menempel. Lalu mencoba menyalakan sumber dayanya. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Beberapa detik kemudian, lampu indikator kecil menyala. Disusul suara frekuensi yang memenuhi ruangan. Krek! Aku langsung teringat malam saat radio tua di rumah menyala. Suara desisan itu hampir sama. Pak Surya mulai memutar knop frekuensi perlahan. Tiba-tiba, terdengar suara yang sangat pelan. Uji 1. 2. Aku langsung menoleh. Suara itu sangat mirip. Pak Surya terus mencari frekuensi yang tepat. Suara itu semakin jelas. Lalu terdengar kalimat yang membuat air mataku jatuh seketika. Kalau ada yang mendengar siaran ini, berarti rencanaku gagal. Aku memejamkan mata. Itu suara Dimas. Tidak diragukan lagi. Rekaman itu terus berlanjut. Rania, maaf karena harus menyembunyikan semua ini darimu. Tangisku pecah. Selama berhari-hari aku hanya berharap mendengar suara itu sekali lagi. Kini, suara Dimas benar-benar terdengar. Namun hanya melalui rekaman. Pak Surya memberi isyarat agar aku tetap tenang. Kami terus mendengarkan. Jangan percaya semua laporan tentang kapal kami. Kapal itu memang diserang. Kalimatnya tiba-tiba terputus. Radio kembali dipenuhi suara statis. Pak Surya mencoba memperbaiki frekuensinya. Namun rekaman sudah berhenti. Aku mengusap air mata. Meski hanya beberapa kalimat. Kini aku yakin. Dimas sengaja meninggalkan semua petunjuk ini. Di bawah meja radio, Pak Surya menemukan sebuah laci besi kecil. Kuncinya sudah rusak. Beliau membukanya menggunakan obeng. Di dalamnya hanya ada satu map tipis. Aku membukanya perlahan. Isinya daftar nama. Puluhan nama. Di samping setiap nama terdapat tanggal. Dan satu kolom bertuliskan status. Sebagian besar diberi tanda centang. Sebagian lainnya diberi tanda silang merah. Aku mengernyit. Ini daftar apa? Pak Surya membaca beberapa nama. Ekspresinya langsung berubah. Rania. Apa? Ini nama-nama awak kapal. Aku menatap beliau. Awak kapal? Iya. Beliau menunjuk 3 nama. Ketiganya dinyatakan hilang tahun lalu. Aku kembali melihat daftar itu. Di bawah nama Dimas. Tidak ada tanda apapun. Hanya satu tulisan kecil menggunakan tinta merah. Belum ditemukan. Aku tercekat. Pak, kalau daftar ini benar, berarti saat Dimas menulisnya, dia masih hidup. Jantungku berdegup sangat kencang. Harapan yang hampir padam kembali menyala. Tiba-tiba terdengar bunyi langkah kaki dari lorong. Kali ini lebih jelas. Tok, tok, tok. Kami langsung mematikan radio. Ruangan kembali gelap. Seseorang berhenti tepat di depan pintu. Bayangannya terlihat samar terkena cahaya dari lorong. Aku menahan napas. Orang itu tidak langsung masuk. Ia hanya berdiri.
seolah sedang memastikan ada orang di dalam. Beberapa detik kemudian terdengar suara yang sangat pelan. Rania. Tubuhku langsung menegang. Suara itu bukan suara orang asing. Aku mengenalnya. Sangat mengenalnya. Air mataku kembali mengalir. Aku hampir berlari keluar. Namun Pak Surya buru-buru menahan lenganku. Jangan. Pak. Belum tentu itu Dimas. Tapi suaranya. Pak Surya menggeleng. Kalau mereka tahu namamu, mereka juga bisa menirukan suara siapapun. Aku langsung terdiam. Benar. Sejak awal mereka selalu selangkah di depan kami. Suara di luar kembali terdengar. Kalau kamu benar-benar ingin bertemu suamimu, keluarlah sekarang. Ruangan kembali sunyi. Aku mengepalkan tangan. Di balik pintu itu, mungkin ada jawaban yang selama ini kucari. Atau, sebuah jebakan yang sudah disiapkan sejak awal. Aku menatap pintu besi itu tanpa berkedip. Suara di balik lorong kembali memanggil namaku. Rania. Air mataku hampir jatuh lagi. Nada suaranya sangat mirip Dimas. Kalau bukan karena Pak Surya menahan lenganku, mungkin aku sudah berlari keluar. Jangan terburu-buru, bisiknya. Kalau itu benar Mas Dimas. Kalau benar, dia pasti tahu cara membuatmu percaya. Aku menggigit bibir. Pak Surya benar. Dimas bukan orang yang ceroboh. Kalau memang ia masih hidup, ia pasti meninggalkan sesuatu yang hanya kami berdua ketahui. Pak Surya mengambil napas panjang lalu berkata dengan suara keras ke arah lorong. Kalau memang kau Dimas, sebutkan sesuatu yang hanya diketahui istrimu. Suasana langsung hening. Beberapa detik berlalu. Tidak ada jawaban. Aku mulai merasa kecewa. Namun tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Lebih pelan. Rania. Waktu ulang tahun pernikahan kita yang ketiga. Kamu membelikanku termos hijau sambil bilang, supaya aku berhenti membeli kopi di pelabuhan. Dadaku langsung bergetar. Aku memang pernah mengatakan itu. Tidak ada orang lain yang mendengarnya. Pak Surya tetap belum bergerak. Masih belum cukup, katanya. Suara itu kembali menjawab. Di bawah termos itu, ada ukiran huruf R yang kamu buat diam-diam. Aku spontan melihat termos hijau di atas meja. Benar, ukiran kecil itu memang ada. Air mataku tak lagi bisa kutahan. Itu Mas Dimas. Pak Surya masih terlihat ragu. Beliau berjalan perlahan menuju pintu. Lepaskan dulu senter yang kau pegang. Dari balik lorong terdengar bunyi benda diletakkan di lantai. Lalu mundur 5 langkah. Suara langkah kaki terdengar menjauh. Pak Surya baru membuka pintu sedikit. Lorong di luar kosong. Di lantai hanya ada sebuah senter. Namun di ujung lorong, seseorang berdiri sambil mengangkat kedua tangannya. Wajahnya masih tertutup bayangan. Aku tidak mampu menahan diri lagi. Mas. Pria itu melangkah maju perlahan. Semakin dekat. Semakin jelas. Pipi kirinya dipenuhi luka yang belum sepenuhnya sembuh. Janggutnya tumbuh tipis. Tubuhnya jauh lebih kurus. Tapi, tatapan matanya tetap sama. Dimas. Aku berlari memeluknya. Tangisku pecah. Selama berhari-hari aku mencoba menerima kenyataan bahwa ia mungkin tak akan pernah kembali. Kini ia benar-benar berada di hadapanku. Dimas memelukku erat. Maaf. Hanya itu yang mampu ia ucapkan. Kami sama-sama menangis. Pak Surya memalingkan wajahnya. Siska ikut mengusap air mata. Beberapa menit kemudian Dimas perlahan melepaskan pelukannya. Ia langsung bertanya, "Di mana Luna?" Pertanyaan itu membuatku kembali terdiam. Air mataku kembali mengalir. Mereka membawanya. Wajah Dimas langsung berubah. Siapa? Orang-orang Adrian. Dimas mengepalkan tangan. Aku terlambat. Tidak. Aku menggenggam tangannya. Yang penting sekarang kita selamat. Dimas menggeleng. Aku tidak pernah benar-benar selamat. Kami semua menatapnya. Apa maksudmu? Dimas duduk perlahan. Napasnya masih terdengar berat. Kapal itu memang tenggelam. Tapi, bukan karena badai. Ruangan langsung sunyi. Ada ledakan. Aku melihat sendiri. Ledakan itu disengaja. Pak Surya mengernyit. Siapa pelakunya? Dimas menghela napas panjang. Orang-orang Adrian.
Mereka sedang memindahkan barang yang tidak boleh diketahui siapapun. Aku merekam semuanya. Aku langsung teringat radio tua. Bukti itu masih ada. Dimas mengangguk. Masih. Di mana? Ia menatap radio tua yang sejak awal kubawa. Di dalam radio. Aku dan Pak Surya saling berpandangan. Selama ini kita hanya menemukan petunjuknya. Dimas mengangguk. Karena bukti utamanya tidak pernah ada di kotak logam. Bukan di buku. Bukan juga di kaset. Lalu, Dimas menunjuk bagian pegangan radio. Di dalam gagangnya. Pak Surya segera memeriksa radio. Beliau membuka skrup kecil yang hampir tak terlihat. Beberapa detik kemudian, sebuah kapsul logam kecil jatuh ke telapak tangannya. Aku menahan napas. Pak Surya membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat kartu memori berukuran sangat kecil. Dimas mengangguk pelan. Itulah yang mereka cari. Apa isinya? Rekaman pemindahan barang ilegal. Wajah orang-orang yang terlibat. Dan Dimas berhenti sejenak. Orang yang memerintahkan semuanya. Aku hampir bertanya ketika tiba-tiba ponsel Dimas bergetar. Ia langsung melihat layarnya. Wajahnya seketika berubah pucat. Ada apa, Mas? Dimas mengangkat kepala. Sudah terlambat. Maksudnya? Mereka tahu aku masih hidup. Belum sempat kami bereaksi. Dari luar lorong terdengar suara sirene kendaraan mendekat. Disusul langkah kaki yang sangat banyak. Pak Surya mengintip keluar. Wajahnya langsung menegang. Dimas. Mereka mengepung seluruh bangunan. Dimas menggenggam kartu memori itu erat-erat. Lalu menatapku. Kalau kita gagal keluar dari sini, apapun yang terjadi, pastikan kartu ini sampai ke tangan orang yang tepat. Aku menggeleng kuat. Tidak. Kali ini kita keluar bersama. Di luar, suara seseorang menggema melalui pengeras suara. Dimas, kami tahu kamu ada di dalam. Serahkan kartu itu sekarang. Atau tidak seorang pun akan keluar dari tempat ini. Aku menggenggam tangan Dimas semakin erat. Pertarungan terakhir. Akhirnya benar-benar dimulai. Suara dari pengeras terdengar semakin keras. Dimas, ini kesempatan terakhirmu. Serahkan kartu itu. Kami tidak ingin ada yang terluka. Dimas tersenyum tipis. Namun senyum itu bukan karena tenang. Melainkan karena ia akhirnya sadar semua yang dipersiapkannya selama berbulan-bulan memang akan berakhir di hari itu. Ia menoleh kepadaku. Rania. Iya. Apapun yang terjadi nanti. Jangan lepaskan kartu ini. Aku menggeleng. Kita keluar bersama. Dimas menggenggam tanganku. Kali ini, aku percaya. Pak Surya memperhatikan denah ruang bawah tanah. Lorong ini tidak hanya punya satu pintu. Dimas langsung mengangguk. Masih ada jalur servis. Kemana? Gudang bongkar muat lama. Pak Surya tersenyum tipis. Berarti kita masih punya kesempatan. Tanpa membuang waktu kami menyusuri lorong sempit yang hampir tertutup puing. Udara terasa pengap. Beberapa bagian langit-langit mulai runtuh karena bangunan yang sudah tua. Di belakang, suara langkah orang-orang Adrian semakin dekat. Mereka rupanya berhasil membuka pintu utama. Kiri! Teriak Dimas. Kami berbelok ke lorong yang jauh lebih sempit. Beberapa menit kemudian cahaya matahari mulai terlihat dari ujung lorong. Kami berhasil keluar melalui sebuah gudang tua yang sudah lama tidak digunakan. Namun baru beberapa langkah keluar, belasan kendaraan sudah memenuhi kawasan pelabuhan. Bukan hanya orang-orang Adrian, melainkan juga wartawan, karyawan pelabuhan, para nelayan, dan masyarakat yang sedang menghadiri pertemuan terbuka mengenai pengembangan kawasan pelabuhan. Pak Surya menatap Dimas. Inilah saatnya. Di sisi lain lapangan, Adrian Wibowo sedang memberikan sambutan di atas panggung. Ia dikenal masyarakat sebagai pengusaha yang sering membantu pembangunan fasilitas nelayan. Tak seorang pun menyangka wajah ramahnya menyimpan begitu banyak rahasia. Saat Adrian selesai berbicara, Dimas melangkah keluar dari kerumunan. Semua orang langsung menoleh. Beberapa bahkan saling berbisik. Bukankah itu dia yang katanya hilang? Tidak mungkin. Adrian menghentikan ucapannya. Tatapannya langsung berubah saat melihat Dimas. Akhirnya kau muncul juga. Suasana mendadak hening. Dimas berjalan perlahan menuju depan panggung.
Aku berada tepat di sampingnya. Tanganku masih menggenggam kartu memori itu erat-erat. Adrian tersenyum tipis. Kau membuat banyak orang khawatir. Dimas tidak membalas senyum itu. Yang membuat mereka khawatir bukan aku, tapi semua yang selama ini kau sembunyikan. Beberapa wartawan mulai mengangkat kamera. Mereka menyadari sedang terjadi sesuatu yang tidak biasa. Adrian tetap terlihat tenang. Kau punya bukti? Dimas menoleh kepadaku. Aku langsung menyerahkan kartu memori kepada Pak Surya. Pak Surya memasukkannya ke laptop milik Nadia, jurnalis investigasi yang sejak pagi diam-diam sudah berada di lokasi. Beberapa detik kemudian, layar besar yang digunakan untuk acara menampilkan sebuah rekaman video dari atas kapal. Terlihat jelas proses pemindahan peti-peti besar yang dilakukan tengah malam. Wajah beberapa orang tampak sangat jelas. Di akhir rekaman, muncul sosok Adrian sedang memberi instruksi kepada anak buahnya. Suasana lapangan langsung berubah riuh. Itu Pak Adrian. Astaga. Rekaman itu asli. Adrian mencoba tetap tenang. Itu hasil rekayasa. Namun sebelum ia selesai berbicara, rekaman kedua diputar. Kali ini terdengar percakapan suara yang cocok dengan gambar sebelumnya. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Satu persatu orang mulai mundur menjauh dari Adrian. Di tengah keramaian itu, Bu Marni berjalan perlahan ke depan. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia menatapku. Rania. Air matanya jatuh. Maafkan Bibi. Aku hanya terdiam. Bu Marni lalu menoleh kepada semua orang. Dimas tidak pernah bersalah. Semua yang dikatakannya selama ini benar. Aku pernah diminta diam karena takut kehilangan segalanya. Suasana kembali sunyi. Pengakuan Bu Marni membuat orang-orang yang hadir semakin terkejut. Adrian mencoba meninggalkan panggung. Namun beberapa petugas yang sejak tadi mengamati situasi langsung menghadangnya. Dimas menyerahkan seluruh bukti yang selama ini ia kumpulkan. Pak Surya ikut memberikan buku catatan, kaset rekaman, dan daftar awak kapal. Semua potongan puzzle akhirnya menjadi satu. Adrian tidak lagi mampu membantah. Ia hanya menundukkan kepala. Di tengah semua kekacauan itu, aku tiba-tiba teringat satu orang. Luna. Aku menoleh panik ke arah Dimas. Luna masih belum bersama kita. Wajah Dimas langsung berubah. Benar. Semua bukti memang sudah terbuka. Tetapi putri kami masih belum ditemukan. Saat itulah seorang petugas berlari menghampiri kami. Pak Dimas. Ada kabar? Dimas langsung menoleh. Apa? Petugas itu tersenyum lega. Seorang anak perempuan baru saja ditemukan di rumah singgah dekat pelabuhan. Air mataku langsung mengalir. Apakah? Petugas mengangguk. Namanya Luna. Tanpa menunggu lebih lama, aku dan Dimas langsung berlari mengikuti petugas itu. Di sebuah rumah kecil tak jauh dari pelabuhan, seorang gadis kecil berdiri sambil memeluk boneka kelincinya. Begitu melihat kami, Ibu. Luna berlari sekencang-kencangnya. Aku langsung memeluknya erat. Tangis kami bertiga pecah. Untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, keluarga kecil kami kembali berkumpul. Namun perjalanan ini belum benar-benar selesai. Masih ada satu hal yang harus kami lakukan. Mengembalikan nama baik Dimas. Dan menutup semua luka yang telah ditinggalkan masa lalu. Luna memelukku begitu erat hingga aku hampir tak sanggup berdiri. Tangisnya pecah di pelukanku. Ibu. Luna takut. Aku mengusap rambutnya berulang kali. Sudah. Nak, Ibu di sini. Dimas ikut memeluk kami berdua. Untuk beberapa saat, tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Semua rasa takut, cemas, dan rindu yang selama berhari-hari kami pendam akhirnya luruh dalam pelukan itu. Pak Surya dan Siska hanya berdiri beberapa langkah dari kami. Mereka ikut tersenyum lega. Beberapa hari kemudian, kota kecil tempat kami tinggal dipenuhi kabar tentang terbongkarnya jaringan penyelundupan yang selama ini bersembunyi di balik perusahaan logistik besar. Rekaman yang diserahkan Dimas menjadi bukti penting. Ditambah buku catatan, kaset rekaman, dan dokumen lain yang selama ini berhasil ia kumpulkan. Semuanya saling menguatkan. Nama Dimas yang sebelumnya tercatat sebagai awak kapal yang hilang kini dipulihkan. Ia bukan orang yang melarikan diri. Bukan pula penyebab tenggelamnya kapal. Ia adalah orang yang berusaha mengungkap kebenaran,
meski harus mempertaruhkan keselamatan dirinya sendiri. Bu Marni datang ke rumah kontrakan sederhana tempat kami sementara tinggal. Wajahnya jauh berbeda. Tidak lagi angkuh. Tidak lagi berbicara dengan nada tinggi. Begitu melihatku, ia langsung menundukkan kepala. "Rania." Aku mempersilahkannya masuk. Beliau duduk beberapa saat tanpa berkata apa-apa. Lalu perlahan mengeluarkan sebuah map. Ini semua surat rumah peninggalan orang tua Dimas. Aku memandang map itu. Dulu Bibi ingin menjualnya. Sekarang, Bibi ingin mengembalikannya. Air matanya mulai mengalir. Bibi terlalu takut. Bibi pikir dengan menuruti semua kemauan mereka, semuanya akan baik-baik saja. Ternyata Bibi justru hampir menghancurkan keluarga kalian. Aku menarik napas panjang. Kesalahan yang dilakukan Bu Marni memang menyakitkan. Namun aku juga melihat penyesalan yang tulus di wajahnya. Aku tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Bi. Bu Marni mengangguk. Bibi mengerti. Tapi kalau suatu hari nanti kalian bisa memaafkan Bibi, itu sudah lebih dari cukup. Beliau berdiri. Sebelum pergi, Bu Marni menghampiri Luna. "Maafkan Bibi." Luna yang polos hanya tersenyum kecil. "Ibu bilang kalau orang benar-benar menyesal, kita boleh belajar memaafkan." Bu Marni menangis semakin deras. Seminggu kemudian, aku, Dimas, dan Luna kembali menginjakan kaki di rumah tua yang dulu hampir dijual. Halamannya masih sama. Pohon mangga di depan rumah masih berdiri kokoh. Hanya rumputnya yang tumbuh lebih tinggi karena lama tak terurus. Luna berlari kecil memasuki halaman. "Ibu, rumah kita masih ada." Aku mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Nak." Dimas membuka pintu rumah perlahan. Ruangan itu masih kosong. Sebagian perabot memang sudah tidak ada. Namun bagi kami, rumah itu tetap terasa hangat. Karena yang paling penting akhirnya kembali. Keluarga kami. Saat membersihkan ruang tamu, pandanganku tertuju pada meja kecil di sudut ruangan. Di atasnya masih berdiri radio tua itu. Benda yang menjadi awal dari semua misteri. Aku mengusap debunya pelan. Dimas tersenyum. Ternyata radio tua itu benar-benar menyelamatkan kita. Aku tertawa kecil. Kalau waktu itu aku tidak kembali mengambil tas Luna, mungkin aku tidak akan pernah mendengarnya. Dimas mengangguk. Sebenarnya radio itu tidak pernah bisa mengirim suara secara ajaib. Aku menoleh. Lalu, beberapa bulan sebelum berangkat, aku memasang pemutar rekaman otomatis di dalamnya. Rekaman itu akan aktif saat saklar rahasianya bergeser. Aku terdiam. Berarti suara yang pertama kali kudengar malam itu memang rekaman yang sengaja disiapkan Dimas. Bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Dimas tersenyum tipis. "Aku hanya berharap, kalau sesuatu benar-benar terjadi padaku, kamu menemukan radio itu lebih dulu." Air mataku kembali berkaca-kaca. "Kamu terlalu jauh memikirkan semuanya. Aku hanya ingin kalian tetap punya kesempatan." Aku menggenggam tangannya. Kita sudah melewatinya. Sore harinya, kami bertiga duduk di teras rumah. Luna bermain gelembung sabun di halaman sambil tertawa riang. Suara tawanya memenuhi udara. Suara yang selama beberapa hari terakhir sangat kurindukan. Aku menyandarkan kepala di bahu Dimas. "Mas." "Iya." "Kalau waktu itu radio itu tidak menyala, mungkin aku sudah menyerah." Dimas menggenggam tanganku lebih erat. "Terkadang, harapan datang dari tempat yang paling tidak kita duga." Aku memandang langit sore yang mulai berwarna jingga. Perjalanan kami mengajarkan satu hal. Bahwa kehilangan memang bisa membuat seseorang hampir putus asa. Namun selama masih ada keberanian untuk mencari kebenaran, secercah harapan akan selalu menemukan jalannya. Dan radio tua itu, tak lagi sekadar benda usang. Melainkan pengingat bahwa cinta, kepercayaan, dan keteguhan hati mampu membawa sebuah keluarga kembali utuh, bahkan setelah badai terbesar sekalipun. Tamat.